Jinji ini lagi nggak ada mata kuliah, cerita dong asal muasal colokan dulu ketika air mewabah, wah gitu-gitu terus aja, dan itu bisa sejam ngomong kayak gitu. Kadang kalau lagi on fire bisa 1,5 jam, kan nggak masuk akal kan? Ngomong 1 jam 1,5 jam, 100% improvisasi. Iya, tentang asal muasal, ada botol kecap, ada bakiak, ada dingklik. Terus anak-anak ketawa gitu dan minta. Jadi kan pasti ada alasannya nih kenapa gua kayak gini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton video ini. Kembali lagi bareng gue Ali di Ngobrolin Hidup. Dan hari ini lagi-lagi kita bertamu, judulnya ke tempat tamu kita yang luar biasa sekali. Ada Mas Panji. Apa kabar Mas Panji? Baik Bang Ali. Thank you banget udah mengizinkan kita bertamu ke sini. Sama-sama, terima kasih so much. Sorry kita ketunda-tunda, sebenarnya beberapa kali pengen ketemu, cuman ketunda-tunda, mohon maaf. Gue yang penting sekarang kita ketemu, gue sangat-sangat senang dan gue banyak pengen belajar from you. Kok jadi kayak malu gitu sih, karena banyak gue insecure gue soal apa yang bisa gue bagi, tapi gue cerita aja lah ya. Sharing aja, iya. Sharing karena jangankan ngobrol secara serius, even saat mendengarkan stand up lo, even musik lo pun gue juga belajar sesuatu. So ya kita ngobrol-ngobrol aja dari apa yang lo share lo, karena menurut gue ya benar, lo mungkin paling dikenal saat ini sebagai stand up comedian, tapi kan sebetulnya banyak sekali yang lo lakukan juga, dari mulai musik, lo sebagai entrepreneur juga, di dunia perfilman juga, banyak gitu. Kayak gue ya multi talenta kalau gue ngeliatnya lah. Cuma gue kita langsung aja. Kalau kita mau masuk dari si komedi dulu, stand up komedi ini, gue pernah lihat salah satu wawancara lo, cerita bahwa waktu sekolah dulu SMP suka dibully, tapi lo akhirnya sama pihak yang geng-geng yang ngebully sama yang enggak pun akhirnya jadi suka sama lo karena lo bikin mereka ketawa gitu. Nah, tapi mulai terpikir aspirasi untuk jadi stand up comedian itu kayak gimana perjalanannya? Sebenarnya sih nggak langsung tahu pengen jadi stand up comedian karena nggak tahu pekerjaan itu ada. Yang gue tahu adalah gue itu udah cukup lama punya kemampuan untuk ngomong, jadi pinter ngomong, kuat ngomong lama, sama bisa bikin orang ketawa dan seneng bikin orang ketawa tuh seneng gitu. Tapi gue nggak gitu ngerti kenapa. Tapi ini sangat-sangat jelas, nyata sekali. Semua orang yang gue temui, terutama di kuliah dan di SMA, rata pasti akan bilang si Panji ini suka ngomong, kuat ngomong lama, dan bisa bikin orang ketawa. Itu mah flat. Jadi kan kalau orang ngelihat itu dan menyadari itu, pasti ada tujuannya nih gue kayak begini gitu. Karena nggak semua orang kayak gini kan. Nggak semua orang kuat ngomong lama, nggak semua orang pintar ngomong, nggak semua orang pintar bikin orang ketawa atau senang bikin orang ketawa. Tapi gue tuh kayak gini. Jadi there has to be a reason why I'm like this. Kenapa ya? Nah itu pertanyaan yang bergulat di kepala tuh cukup lama. Menyadarinya itu kapan pertama kali? Kuliah terutama. Pas kuliah. Jadi pas SMP SMA sudah melaut tapi belum betul-betul menyadari. Iya. Ada momen apa waktu pas kuliah? Waktu kuliah itu terutama bagiannya adalah ketika setiap kali nggak ada pelajaran atau nggak ada mata kuliah, anak-anak tuh kalau nongkrong di warung mie gitu, warung roti bakar tuh selalu minta gue bikin cerita asal muasal. Lagi nggak tahu mau ngapain, Enji cerita dong asal muasal kursi. Terus gue cerita suatu hari ketika dunia tidak ada matahari gitu. Jadi gue ngomong aja, terus karakter di cerita gue sebut nama-nama yang ada. Tiba-tiba ada seseorang bernama Ali yang kemudian yang namanya disebut tuh seneng gitu. Terus nanti ada kesempatan lain lagi, Jinji ini lagi nggak ada mata kuliah, cerita dong asal muasal colokan dulu ketika air mewabah, wah gitu-gitu terus aja, dan itu bisa sejam ngomong kayak gitu. Kadang kalau lagi on fire bisa 1,5 jam, kan nggak masuk akal kan? Ngomong 1 jam 1,5 jam, 100% improvisasi. Iya, tentang asal muasal, ada botol kecap, ada bakiak, ada dingklik. Terus anak-anak ketawa gitu dan minta. Jadi kan
pasti ada alasannya nih kenapa gue kayak gini gitu. Tapi gue nggak tahu pekerjaan stand up comedy sebelumnya. Sampai akhirnya gue tahu gue lagi butuh nyari kerja karena gue nggak pengen ngebebanin orang tua, udah masuk ke tugas akhir, masuk kolokium dan nyokap kan sendirian. Jadi gue pikir ini masih ada adik gue untuk diurusin, gue coba untuk mandiri. Pas ketemu lowongan pekerjaan untuk jadi penyiar, langsung gue, oh siaran kan, kuat ngomong lama, seneng ngomong, bisa bikin orang ketawa, oh siaran. Jadi itu pun karena nggak sengaja ngelihat ada lowongan, bukan kan berpikir sebelumnya pengen jadi penyiar? Belum. Tapi gue tau penyiar itu profesi yang menyenangkan, karena waktu gue SMA, radio dikuasai sama kakak gue di mobil. Jadi nyokap gue kan, dia tuh kepala cabang bank, waktu itu Bank Universal masih. Jadi setiap pagi tuh kami berangkat jauh lebih dini, karena mesti ngedrop adik gue dulu, di SMP 56, baru ngedrop gue, di Kolese Gonzaga, baru ngedrop kakak gue, di Stekpi, baru ke kantornya nyokap gue. Jadi kakak gue duduk paling depan, dia yang menguasai radio, dan dia tuh setelnya tuh selalu Hard Rock FM. Waktu itu masih Indi sama Erwin. Dan waktu itu tuh, bahkan untuk anak SMA, gue tuh merasa, ini ngapain ya mereka ketawa-ketawa, lucu, senang, main radio. Gue tahu itu pekerjaan menyenangkan. Register di kepala, tahun-tahun kemudian, lagi mau ngutang di kantin seni rupa ITB, tiba-tiba ada lipatan koran pikiran rakyat di bagian lowongan pekerjaan. Orang yang lagi mau nyari pekerjaan ini penasaran, diangkat. Pas diangkat, itu adalah lowongan pekerjaan untuk jadi penyiar di Hard Rock FM. Belakangan gue tahu yang ngelipat itu teman gue sendiri yang juga akhirnya masuk. Namanya Sacha, dia akhirnya masuk juga di situ. Akhirnya gue ngelamar ke situ dan keterima, dan gue pikir ini dunia gue dan gue senang dunia radio. Lalu suatu hari gue lagi ke Kota Kembang. Kota Kembang tuh kayak pasar DVD bajakan. Terus gue beli dulu, kalau beli 10 gratis 1. Gratis satunya, gue ngeliat ada Robin Williams live in Broadway. Gue tahu Robin Williams kan aktor, dia main Mrs. Doubtfire, Good Morning Vietnam, gitu-gitu dah. Terus ini apa ya? Dia cuma berdiri di atas panggung, cuma di panggung doang, tapi funny, hilarious, his best work yet gitu. Apa ya ini ya? Karena gratis, sebagai bonus gue angkut aja. Itu pun gak langsung gue tonton, gue abisin dulu yang 10, baru gue sadar di kosan, oh ini kan belum gue tonton ya, gue tonton, baru gue tahu. Astaga, gue tuh harusnya jadi begini. Ini tuh harusnya pekerjaan gue. Itu pun cuma nyimpen di kepala. Sekarang gue register sama pekerjaan itu. Ada kepikiran bahwa mungkin gue bisa jadi seperti ini. Tapi pelakunya tidak ada. Nggak ada yang stand up. Sampai di sini di Indonesia. Sampai gue lihat sebenarnya gue udah pernah ngelihat Iwel sih. Iwel di Bincang Bintang. Itu late night yang hostnya adalah Tika Makabean sebelum iklan, dan setelah iklan tuh Iwel stand up. Cuma waktu itu Iwel belum membuat gue bergerak gitu, dan Iwel sendirian, nggak ada pelaku-pelaku lain gitu, jadi nggak ada gerakan. Jadi itu cita-cita yang disimpan aja di kepala. Sampai akhirnya gue bahkan nge-rap dulu. Tapi gimana sampai nge-rap tuh apa ceritanya? Nah, tahun itu waktu pertama kali gue ngeliat Robin Williams live in Broadway itu mungkin sekitar 2004-an atau 2005-an, mungkin 2004-an. 2005 gue pindah ke Jakarta, udah jadi presenter TV. Terus 2006 kena deh, mulai dapet kena deh meledak, terus dapat kesempatan untuk poin Hole in the Wall di RCTI juga meledak waktu itu. Terus punya duit yang lumayan. Terus tahun 2007 Ramadan, habis sahur sebelum tidur lagi, harusnya saya sholat subuh memang, tapi saya tidur. Sebelum tidur lagi, istri nanya, Gamila nanya, kamu tahun depan mau ngapain? Maksudnya ngapain gimana? Ya enggak, tahun depan mau ngapain? Ya yuk kerja aja kayak biasa. Terus bilang, ya jangan kerja dong, bikin karya gitu. Kamu pengen berkarya apa? Nah, stand up comedy ada di kepala, tapi nggak pernah bener-bener kepikiran untuk kejadian, orang nggak ada yang ngelakuin. Ketika dia nanya, kamu tuh sebenarnya pengen apa sih? Pengennya jadi apa? Coba diinget-inget dulu. Yang muncul duluan adalah jadi rapper, karena memang waktu SMP tuh gue naik-naik meja kalau pelajaran kosong. Pelajaran kosong tuh menyenangkan lah buat gue saat itu. Tempat gue berkarya. Buat kita semua. Iya. Gue naik meja nge-rap lagunya Naughty by Nature, Public Enemy, SMP itu. Jadi gue bilang, gue pengen jadi rapper. Terus karena masih siaran, jalannya ketemu, terus gue produksi album, jadilah gue rapper. 2008 ngeluarin album, 2009 ngeluarin album. Nah, ketika tahun 2009, gue bikin namanya Twitter Private Concert. Sebuah konser, 100 orang doang, di
sebuah kafe di Pangpol. Kaitan sama Twitter ini maksudnya gimana? Cuman follower Twitter doang yang boleh nonton. Okay. Ya, cuman follower Twitter doang. Jadi cara gue untuk nge-grooming semacam fanbase deh, dan ngasih experience manggung gitu. Karena gue job manggung nggak ada sebagai rapper waktu itu. Sebagai rapper, topik-topik lagu gue tuh aneh sekali gitu. Album pertama tuh yang gue ngomongin tuh semangat kebangsaan, pembajakan, ngomongin soal dunia karir, ngomongin soal polisi korup, ngomongin soal financial planning. Gue ada lagu judulnya Nggak Sekarang, itu tentang financial planning. Jadi nggak lazim, tapi itu sejujur-jujurnya gue nge-rap karena gue umurnya 28 saat itu, emang itu keresahan gue. Hip hop adalah genre musik pada zaman itu lebih banyak digemari sama anak-anak ABG gitu. Issues gue tuh nggak nyambung. Sehingga ketika produk gue keluar, yang nggak nyambung sama kebanyakan, akhirnya job rap nggak ada. Ya udah gue bikin job rap untuk orang yang emang suka aja. Untuk penonton gue yang emang dengerin. Kebetulan emang orang-orang udah kerja, ya udah gue bikin show aja, mereka bayar 50.000 untuk nonton. Udah, terus di tengah-tengah gue pikir, ini kan penonton gue sendiri ya, gue rasa lempar joke resikonya kecil nih, pasti ditelan juga sama mereka. Gue lempar joke satu, itu joke pertama gue dalam konteks stand up comedy yang gue lakukan. Joke tentang Susno Duaji. Susno Duaji waktu itu ada sidang di mana dia terus bersumpah, saya bersumpah bahwa saya gitu-gitu kan. Itu foto lucu banget buat gue. Terus gue bilang, nanti Susno Duaji kalau bikin sumpah kayak gini nggak ya? Kalau di zaman SD kayak gimana? Terus gue cuma reenact dia aja. Dan ada rasa kebahagiaan gitu. Lo ngelempar joke disambut dengan ketawa tuh bahagia. Jadi gue pikir, oke, bulan depan, ini acara rutin tiap bulan. Bulan depan gue lempar lagi ya 15 menit. Bulan depan gue bikin joke 15 menit, ditelan. Bulan depannya gue bikin setengah jam, habis itu gue jadiin bagian rutin dari show gue. Nah, itu udah, ada persiapan kan, stand up kan ada persiapan nulisnya dulu. Nggak ada waktu itu, pada zaman itu belum. Nah, itu langsung full improv aja. Dulu kepercayaan gue adalah kalau gue latih, semangatnya beda. Jadi nggak ada semangat kayak gue baru kayak improv gitu. Belakangan gue belajar bahwa justru lu latih supaya kelihatan kayak lu lagi improv. Tapi semuanya udah terencana gitu, udah terlatih gitu. Tapi pada zaman itu gue cuman langsung aja apa yang di kepala gue cuman pointers doang, gue pengen ngomongin di atas panggung. Dan pada kesempatan keberapa gue lupa, gue rekam. Gue minta tolong teman gue untuk ngerekam. Videonya gue upload ke YouTube. Karena waktu itu gue buka YouTube, gue nyari stand up komedi Indonesia, tidak ada satupun video stand up komedi Indonesia. Jadi nggak ada, Iwel pun nggak naruh di YouTube. Ada orang Indonesia yang naruh videonya di YouTube, namanya Regi Hasibuan. Tapi dia tidak dalam bahasa Indonesia stand up-nya. Belakangan jadi kompatriot, jadi sama-sama pelaku stand up komedi Indonesia juga. Gue ngeliat, wah ini ada yang stand up nih. Dan dia bilang dia stand up, tapi dia pakai bahasa Inggris, Regi. Dan dia stand up itu di rumahnya. Gue pikir, kalau gitu gue deh yang naruh pertama kali. Gue taruh stand up komedi Indonesia 1 sampai 5 kalau nggak salah video, apa 3 gitu. Video itu dilihat sama Indra Yudhistira. Orang yang waktu di RCTI bikin Bincang Bintang. Indra Yudhistira pindah ke Kompas TV, dia butuh semacam project mercusuar yang kelihatan sama orang, sesuatu yang unik, sesuatu yang beda. Kecintaan dia sama stand up comedy membuat dia kepikiran bikin stand up comedy Indonesia di Kompas TV, sebuah kompetisi stand up. Dia lihat video gua, dia panggil gua ke kantor, dia ajak gua bikin acara TV ini. Dia minta izin, video lo yang di YouTube gua pakai untuk sosialisasi ya stand up itu seperti apa. Sudah gue terlibat seperti itu, terus stand up comedy acara itu keliling-keliling Indonesia, muncullah orang-orang kayak Ernest Prakasa, Rian Adriandi, Isman, dan segala macamnya. Mereka ikutan audisi, gue yang nge-host waktu itu, gue yang wawancara mereka dapat golden ticket. Nah, golden ticket itu kan cuman kemungkinan lo kepilih, tunggu telepon ya. Kalau lo telepon lo kepilih, lo ikutan kompetisinya. Nah, ketika mereka udah punya golden ticket, Ernest Prakasa mikir, ini kalau kita ditelepon terus kita jadi kompetisi, gue belum nyiapin joke sama sekali nih. Dia telepon Rian Adriandi, Rian, mau nggak nyobain open mic, bawain joke kita di Comedy Cafe. Di Kemang ada Comedy Cafe gitu. Terus Rian Adriandi waktu itu ngerjain komik untuk gue. Gue bikin komik H2O namanya, tentang Hanoman 2.0. Dia tahu gue suka stand up, dia ngajak gue, Ji ikutan yuk gitu. Gue tahu Radit suka stand up, gue ajak Radit, Dit ikutan yuk gitu. Akhirnya datang tuh sekitar 8-10 orang. Ernest bawa handycam. Ernest rekam semuanya. Ernest upload di YouTube dengan kanal YouTube Stand Up Indo. Video itu viral karena dua hal. Audiensnya Radit
yang massive banget pada zaman itu, sampai sekarang juga. Tapi sekarang zaman itu dia jauh lebih masif daripada kami. Sama video gue tentang ganja, stand up ganja yang juga viral waktu itu. Video viral itu ngelebarin audience stand up, lahirlah komunitas-komunitas stand up. Ernest keliling-keliling kota pakai duit sendiri, semacam Tyler Durden membangun Fight Club. Dia datang ke kota, bang, saya mau bikin komunitas. Ernest ke sana, ongkosin gue pesawatnya. Ada kadang dia ongkos sendiri untuk membangun stand up Indo ini, sampai akhirnya berdirilah komunitas stand up Indo. Ernest akhirnya bikin grup WhatsApp, isinya founder stand up Indo, gua, Radit, Ernest, Isman, dan Rian Adriandi. Itulah kenapa dari rangkaian cerita ini, gua kalau ditanya nggak merasa nyaman disebut yang mempopulerkan atau mencetus stand up comedy, karena gue tahu Iwel duluan. Ramon Papana duluan bikin comedy cafe. Ramon Papana udah bikin comedy cafe di saat semua orang belum tahu stand up. Ernest yang punya ide bikin stand up Indo. Radit yang bikin viral luar biasa. Gue kebetulan ada di tengah dan ikut berputar. Cuman karena gue tahu, gue tuh ngerasa gue tuh dilahirkan untuk jadi ini, gue double down, gue totalin, gue nulis tiap hari, gue disiplin, gue bikin karya. Dan itu yang membawa gue sampai dengan titik seperti sekarang ini. Very interesting, ini banyak yang gue baru tahu sekarang gitu. Dan jujur gue kan sebelum wawancara gue juga search juga dong, baik apakah artikel berita ataupun video di YouTube gue lihat. Tapi ini gue pertama kali denger ini, gue belum. Karena belum pernah selengkap ini memang. Dan makanya karena gue kepengen tahu, gue pengen nanya gitu. Dan dari sini muncul beberapa pertanyaan yang lain sekarang. Salah satunya kembali ke saat lo jadi penyiar dulu deh gitu. Lo kan enak nih kayak ini orang ngomong gitu kayak fun gitu kerjaannya. Tapi saat lo betul-betul menjadi penyiar itu apakah lo berbeda nggak sih dibayangkan lo sama apa saat jalanin sama apa yang lo bayangin sebelumnya gitu? Karena ibu menumbuh kembangkan aku seorang diri, gaji pertama aku untuk ibu. Terus ibu bilang, nggak usah mas. Enggak untuk ibu. Pas gue terima, gaji gue 20.000 selembar gitu.